Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irna Febrianti Majid, NPM 1940102049. Ekotoksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang racun kimia dan fisik pada makhluk hidup, khususnya populasi dan komunitas, termasuk juga ekosistem, termasuk jalan masuknya agen dan interaksi dengan lingkungan. Toksikologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Bahan toksik di perairan ada dua. Pertama, senyawa kimia organik, contohnya protein, karbohidrat, lemak, dan minyak, pewarna, asam-asam organik, fenol, deterjen, dan pestisida organik. Yang kedua, ada bahan senyawa kimia anorganik, contohnya asam dan alkali, logam dan garam-garam logam, fosfat dan nitrat, garam-garam lain. Efek toksik di dalam tubuh tergantung pada 1. Reaksi alergi, 2. Reaksi idiosinkrasi, 3. Toksisitas cepat dan lambat, dan terakhir toksisitas setempat dan sistematik. Ada faktor utama yang mempengaruhi toksisitas. Yang pertama, jalur masuk ke dalam tubuh, umumnya melalui saluran pencernaan makanan, saluran pernafasan, kulit, dan jalur lainnya. Yang kedua, jangka waktu dan frekuensi pemaparan. Pertama ada akut, subakut, dan subkronik, dan terakhir kronik. Bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan, pertama ada hati dan ginjal, 2 lemak, 3 tulang. Fase toksokinetik, prosesnya pada fase ini dibagi menjadi 2. Invasi terdiri dari absorpsi, transport, dan distribusi. Efesi juga dikenal dengan eliminasi. Fase eksposisi terjadi kontak atau pejanan atau paparan organisme oleh toksikan dapat melalui kulit, saluran pernapasan, saluran cerna, dan injeksi. Fase toksokinetik, prosesnya pada fase ini dibagi menjadi 2. Invasi terdiri dari absorpsi, transport, dan distribusi. Efesi juga dikenal dengan eliminasi. Absorpsi, pengambilan xenobiotika dari permukaan tubuh atau dari tempat-tempat tertentu dalam organ-organ dalaman ke aliran darah atau sistem pembuluh limfa. Transport dan distribusi, konveksi transport xenobiotika bersama peredaran darah. Difusi xenobiotika di dalam sel atau jaringan. Eliminasi, semua proses yang dapat menyebabkan penurunan kadar xenobiotika dalam sistem biologi atau tubuh organisme. Proses tersebut reaksi biotransformasi dan ekskresi. Difusi pasif, banyak toksikan bersifat mampu mengion. Bentuk ion sering tidak dapat menembus membran sel karena daya larut lipidnya yang rendah. Filtrasi, membran kapiler dan glomeruli mempunyai pori-pori yang relatif besar. Hal ini memungkinkan lewatnya molekul-molekul yang lebih besar pula. Transport dengan perantaraan karir. Transport aktif melibatkan karir untuk memindahkan molekul melewati membran melawan perbedaan kadar atau kalau molekul itu suatu ion melawan perbedaan muatan. Transport ini membutuhkan energi metabolisme dan dapat dihambat oleh racun yang mengganggu metabolisme sel. Pencaplokan oleh sel. Partikel-partikel dapat ditelan oleh sel. Bila partikel itu benda padat, prosesnya disebut fagositosis dan apabila cairan disebut pinositosis. Absorpsi toksikan. Absorpsi dapat terjadi lewat saluran cerna, paru-paru, kulit, dan beberapa jalur lain. Jalur utama bagi penyerapan toksikan adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit.
Namun, dalam penelitian toksikologi sering digunakan jalur khusus seperti injeksi intraperitoneal dan intramuskular. Saluran cerna. Banyak toksikan dapat masuk ke saluran cerna bersama makanan dan air minum atau secara sendiri sebagai obat atau zat kimia lain. Lambung merupakan tempat penyerapan yang penting terutama untuk asam-asam lemah yang larut dalam lipid dan mudah berdifusi. Saluran napas. Tempat utama bagi absorpsi di saluran napas adalah alveoli paru-paru. Hal ini terutama berlaku untuk gas misalnya CO, NO, dan SO2. Hal ini juga berlaku untuk uap cairan misalnya benzen dan CCl4. Kemudahan absorpsi ini berkaitan dengan luasnya permukaan alveoli, cepat aliran darah, dan dekatnya darah dengan udara alveoli. Kulit. Pada umumnya, kulit relatif impermeable dan karenanya merupakan sawar atau barir yang baik untuk memisahkan organisme dari lingkungannya. Namun, beberapa zat kimia dapat diserap oleh kulit dalam jumlah cukup banyak sehingga menimbulkan efek sistematik. Perpindahan bahan kimia. Atmosfer, air, tanah atau sedimen dan rantai makanan saling berhubungan erat, di mana salah satu media mengalami ketidakseimbangan akan mempengaruhi komponen medium yang lainnya. Proses perpindahan toksikan dari ke suatu medium tergantung pada sifat dari masing-masing toksikan dan karakteristik dari medium, serta proses reaksi pada masing-masing medium. Sifat dari toksikan meliputi sifat kimia, fisika, dan biologis. Media transport terdiri dari udara, air, tanah, makanan, organisme, dan rantai makanan. Faktor meteorologis mempunyai peranan yang penting dalam menentukan kualitas udara di suatu daerah. Faktor ini meliputi kecepatan dan arah angin, kelembaban, suhu udara, tekanan udara, dan aspek tinggi permukaan. Difusi. Difusi merupakan proses penyebaran zat pencemar di udara. Proses difusi toksikan di udara terbagi menjadi dua. Pertama, difusi molekuler, dan kedua, difusi turbulensi. Ketiga, dispersi. Proses dispersi toksikan di atmosfer melibatkan tiga mekanisme utama, yaitu gerakan global, flukuiditas turbulensi, dan difusi toksikan terhadap lingkungan sekitar akibat perbedaan konsentrasi.